ngerasa awake sakti. Mboten. Gak sakti kok ngene. Iki. Ngene. Iki. Iki. Nek sakti ngene iki. Nek sakti ngene iki. Kok pengin tak kenekno? Bukan berarti kalau ada yang datang silaturahmi ke sini terus saya itu sakti itu mboten. Enggak seperti itu. Tak tantang Riko. Tantang sakti. Enggak, saya enggak Wani sakti. ini. Ya apa? Lha iki sakti lha iki. Lek sampean guru sakti guru nang aku. Kalau memang ada yang nggak pas sama saya ya mohon maaf. Tapi kalau menurut saya itu Gimana gak pas jenengan sudah membohongi orang-orang di situ? Mengadakan pengobatan kayak gitu. enggak, maksudnya saya membohongi orang yang ada di situ itu membohongi yang bagaimana gitu maksud saya. Ya banyak alasan sudah terbukti di YouTube. Harus ditantang kalau dari saya karena saya enggak sakti, enggak kayak jenengan. Banyak omong kamu ya. Loh, kan jenengan tadi bilang jenengan itu sakti ya kan, sampean kebal bacok. Kalau saya itu enggak kebal. Buktinya nih, ya. Iya. Gimana? Iya, maksudnya kalau jenengan kebal iya, jenengan sakti. Kalau saya enggak sakti. Kalau saya enggak kebal. Jadi apa yang harus ditantang gitu loh.
Terus ilmu jenengan pun dhuwur iki. Monggo bikinin. Bikinin kopi dulu, bikinin kopi. Apa? Bikinin kopi sama rokok. Sana. Tolong dulu. Iku ana apa mandang? Selawat dulu. Iya. Sallallahu ala asali tolong. Sallallahu ala. Masih ngodono ngono barang. Monggo. Nggih, monggo. Kasih tahu dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Dalam? Apa ilmune terus dhuwur tenan. Kok ngadakno iko ndek njaba iku. Nggih, mboten. Dados apa namanya? Kita itu sholawatan karena adanya mahabbah atau rasa cinta kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu bersolawat karena mahabbah, karena cinta. Jadi ora usah alasan. Nggih. Amit, ini panjenengan ini dari mana? Monggo mriki. Kopinya mana kopinya? Sini enggak apa-apa sini. Oh, dari Purwo. Iya, teko Purwo. Siap. Namanya siapa panjenengan? Joko Lanang. Oh, Kang Joko Lanang. Siap. Barakallah. Ini pingin ero. Apa ancen tenan, apa ancen sakti tenan Samsudin iki. Di dunia ini tidak ada orang yang sakti. Kok ngadakno pengobatan kayak kae. Iya. Di dunia ini nggak ada orang yang sakti, nggak ada. Di dunia ini yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya kesaktianmu adalah kesabaranmu. Orang yang sabar itulah orang yang sakti itu. Ora usah kakean cangkem Riko. Mas Ali tolong sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengobatan kae. Akeh sing sampean apusi kae. Iya, jadi kita nggak pernah bohongin orang. Kalau ada yang kita bohongi, siapa yang kita bohongi kan gitu. Karena mereka datang sini sebenarnya bukan untuk berobat, tapi sowan atau silaturahmi. Jadi mereka datang ke sini itu untuk silaturahmi, untuk kalau orang Jawa bilang itu ya kita itu silaturahmi gitulah, sowan gitu. Jadi ya, mereka sowan biasa sowan lagi ngono kok ngadakno pengobatan kae. Itu sholawatan itu, sholawatan. Jadi kita ini biasa bersolawat itu untuk menyambungkan hati, untuk menyambungkan rasa, menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pancen wis ngrasa awake sakti. Boten. Lek sakti kok ngene. Iki. Ngene. Nggih. Nggih, lek sakti ngene iki. Kok kok kepengin tak kenekno? Boten. Jenengan yang sakti. Jenengan yang sakti. Enggak, saya itu buka apa namanya rukiahan, silaturahmi. Ini bukan pengobatan. Ini namanya orang yang datang untuk silaturahmi gitu. Jadi bukan berarti kalau ada tamu ke sini terus saya itu sakti itu ndak. Alah, sok kakean ngomong Riko. Iku buktine ngono. Mereka itu datang untuk silaturahmi saja. Jadi bukan berarti kalau ada yang datang silaturahmi ke sini terus saya itu sakti itu mboten. Ndak seperti itu. Tak tantang Riko. Saya sakti. Enggak, saya enggak sakti. Ya apa? Lah iki sakti lho iki. Lek sampean guru sakti meguru nang aku. Nggih, jenengan hebat. Jenengan hebat, jenengan sakti, kalau saya enggak sakti. Tapi ana syaratnya tadi. Apa syaratnya napa niku syaratnya niku? Ya nggawa duit ta. Lah wong meguru ya saiki kabeh duit. Oh, berarti kalau belajar ke jenengan itu pakai uang, bayar mahar gitu.
Pinten mahare niku berapa? Ya kira-kira ya 50 100 ngantek 100. 50 sampai 100 juta gitu. Ya iku. Lek kepengin sakti ngene iki. Ya. Jadi kalau orang sakti itu kebal bacok gitu ya? Ya kebal. Kalau menurut saya itu orang sakti itu bukan orang yang kebal dibacok, tapi orang yang sakti itu yang nggak bisa dibacok, atau orang itu nggak tega mau ngebacok, itu baru orang sakti. Ya itu bukan sakti. Kalau hanya nggak mempan dibacok itu bukan orang sakti, karena karang aja juga nggak mempan dibacok. Karang itu nggak mempan dibacok. Jadi berarti kalau yang dimaksud kesaktian itu sesuatu hal yang nggak bisa dibacok, berarti karang itu lebih sakti dong dari orang. Ada banyak ngomong kamu. Sabar, Ayo, sabar, gimana? sabar, sabar, santai mawon. Enggak, saya enggak sakti kados jenengan. Jenengan tuh kesini kita silaturahmi, ngoten loh. Kalau memang ada yang nggak pas sama saya ya mohon maaf. Tapi kalau menurut saya itu Gimana gak pas jenengan sudah membohongi orang-orang di situ, mengadakan pengobatan kayak gitu. enggak, maksudnya saya membohongi orang yang ada di situ itu membohongi yang bagaimana gitu maksud saya. Ya banyak alasan sudah terbukti di YouTube. Di YouTube. Terbukti di YouTube. Ya. Maksudnya di YouTube itu terbukti kalau saya itu ngapusi. Nah, ya. Yang mana itu? Yang Banyak itu, banyak orang cerita, semua orang cerita banyak. Oh, banyak orang cerita banyak kalau saya itu ngapusi. Iya, begini. Guru-guru di sana, dukun-dukun sudah dengar semua di sana. Semuanya sudah dengar. Kalau saya itu ngapusi, kalau saya itu berbohong. Iya. Makanya itu saya datang ke sini mau nantang jenengan. Oh, makanya panjenengan itu datang ke sini mau nantang saya. Iya. Ya, nggih. Nyuwun ngapura, kalau saya itu memang ndak sakti. Saya itu memang ya ndak bisa apa-apa. Jadi nggak ada yang harus ditantang kalau dari saya, karena saya ndak sakti, nggak kayak jenengan. Banyak omong kamu ya. Loh, kan jenengan tadi bilang jenengan itu sakti ya kan, sampean kebal bacok. Kalau saya itu nggak kebal. Buktinya nih, ya. Iya. Gimana? Iya, maksudnya kalau jenengan kebal iya, jenengan sakti. Kalau saya ndak sakti, kalau saya ndak kebal, jadi apa yang harus ditantang gitu loh. Soalnya saya nggak sakti. Ini aja kan. Ya. Gimana? Astagfirullahaladzim. Nggih, sampean hebat kok. Mantap sampean, sakti sampean. Luar biasa jenengan. Kalau emang kamu sakti, nanti malam tunggu di luar. Mau di luar mau apa? Adu kesaktian. Wong saya ndak sakti kok apanya mau diadu toh, Kalau mau Mbah belajar, Cokolana. tunggu di pinggir sungai sana. Gimana? Jenengan sakti yo. Kalau saya nggak sakti terus apa yang mau diadu? Yang mau diadu apa? Jenengan sakti, kalau saya kan enggak, itu loh. Jadi ya Biar tahu siapa yang sakti. ya jelas sekarang yang sakti itu jenengan, yang hebat itu jenengan. Kalau saya itu enggak, itu loh. Amit ya Mbah ya. Jangan gampang tergiring opini. Kalau menurut seseorang saya itu berbohong, tinggal siapa yang saya bohongi bawa ke sini, laporkan saya ke kantor polisi, kan sudah selesai. Buktinya Mbah ya, saya itu sudah dituduh dari 9 bulan yang lalu. Saya dituduh nipu dan sebagainya. Buktinya sampai sekarang pengobatan, orang datang silaturahmi ya masih banyak yang datang. Pondoknya ya masih buka. Saya biasa-biasa aja. Terus tuduhan apa yang dituduhkan ke saya? Kalau memang saya salah, saya sudah masuk penjara, Pak. Nah itu saya Gitu mau loh. ngetes kesaktian Oh, saya. Sampean Sama itu kamu. sampean itu pengen ngetes kesaktian saya. Loh, sekarang kan saya sudah bilang kalau saya itu tidak sakti. Ya kan? Kalau saya itu tidak hebat. Saya itu tidak kebal. Yang sakti itu jenengan. Yang kebal itu jenengan. Karena di sini itu adalah pondok pesantren. Ini untuk mengajarkan tentang keimanan, ketakwaan, bukan kesaktian. Jadi kesaktianmu adalah kesabaranmu. Kalau jenengan kan sakti jadu kan jenengan. Nah gini Ngoten. susah sabarnya tidak sabar lah. Nggih. Digendong dulu sayang, digendong dulu. Gimana? Tadi malam aku tunggu di luar. Nanti malam Di luar di mana? di pinggir sungai sana bisa. Amit ya Mbah ya. Kalau ke sana hanya untuk pamer kesaktian, hanya untuk menunjukkan kehebatan, ya saya sudah mengakui kalau jenengan itu hebat.
Kalau jenengan itu sakti, kalau saya itu tidak sakti. Jadi sudah tidak ada yang perlu untuk ditunjukkan. Sampean hebat, sampean sakti, saya tidak sakti, saya tidak hebat, kan sudah selesai masalahnya. Gitu loh. Belum selesai menurut saya. Karena kalau mereka beliau-beliau ini yang datang itu untuk silaturahmi, untuk curhat gitu, untuk ngobrol, untuk berbagi masalah seperti itu. Jadi bukan berarti kalau tamu saya itu banyak, saya itu sakti, itu enggak gitu loh. Karena mereka hanya sowan saja, silaturahmi saja. Ingin tahu ngetes kesaktian kamu sama ini Joko Lanang. Nggih. Iya, jenengan sakti sampean kebal. Aku tunggu di luar nanti malam ya. Gimana? Nggih, monggo kersa. Tunggu nanti ya. Jadi Mbak. Udah. Nggak usah marah-marah. Ada rokok aja. Ada rokok. Rokok, kopi ada. Monggo, Mbah. Monggo sebelah sini. Bikinkan kopi, rokok. Rambutnya kucirnya itu loh ya. Kucitan. Ayo. Kopinya kopi hitam apa kopi susu, Mbah? Hitam aja. Kopi hitam. Monggo ngopi, ngerokok dulu. Dari mana jenengan tadi itu? Dari Purwo saya. Oh, dari Purwo. Iya. Oh, siap. Nama saya Joko Lanang. Namanya Mbah Joko Lanang. Iya. Siap. Mbah Joko Lanang ngopi, ngerokok. Ya, tidak usah marah-marah. Namanya orang itu terkadang ya ada yang menggiring opini supaya kita itu bermusuhan. Mau ke sini? Enggak sini. Monggo ngopi. Bikinin kopi ya, Pak. Rokoknya apa? Nggih, enggak usah marah-marah, Mbah. Namanya orang itu kadang ada yang menggiring opini supaya kita itu bermusuhan, supaya kita itu saling membenci. Tetapi ingat bahwa tidak semua yang dikatakan orang itu benar. Yang namanya orang ya yang suka pasti ada. Memang banyak yang nggak suka. Maksudnya yang nggak suka ke saya. Ya iya. Tapi jenengan suka enggak sama saya? Ya saya mau adu kesaktian itu sama kamu. Pengen adu kesaktian Iya. sama saya. Berarti nggak suka sama saya. Nggak suka. Ngapunten Mbak, kopi ini apa Mbak? Kopi hitam apa Kopi hitam aja. Oh, intinya itu berarti jenengan nggak suka sama saya. Suka. Nggak sukanya sama saya itu karena apa, Mbah? Karena mengadakan kayak gini. Itu baru Ini kan pengobatan gitu. Ini bukan pengobatan, solawatan, Mbah. Ini namanya solawatan. Solawatan itu bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan pengobatan yang pamer kesaktian atau apa, itu bukan gitu. Jadi jangan salah paham gitu loh. Nggak salah paham saya. Udah tahu kalau selawatan untuk yang Maha Kuasa. Iya. Sebenarnya sama itu tahu ya, solawat itu untuk Maha Kuasa itu. Tahu. Dan yang membuat jenengan benci dengan saya itu apa? Yang membuat jenengan itu nggak suka sama saya itu apa? Saya salahnya dari mana? Karena kamu mengubar-ngubar ilmu, katanya ilmu kamu tinggi gitu. Oh, jadi menurut jenengan saya itu ngumbar ilmu. Nah iya. Ngumbar ilmu yang bagaimana? Ya, kayak mengobatin orang gitu. Kita mengobati orang itu dengan cara mendoakan. Jadi bukan karena kita itu sakti atau apa, bukan, Mbah. Jadi mendoakan pun juga gak semuanya sembuh, enggak gitu. Ya ada yang sembuh, ada yang enggak kayak gitu. Dan kita pun juga semuanya memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri itu hanya sebuah sarana lah. Saya hanya berusaha, sababiah saja. Jadi kalau sampean marah-marah sama saya itu kan yo, saya heran, salah saya sama jenengan itu apa, Bang? Kita juga nggak pernah ketemu gitu loh. Nah, kita sama-sama orang punya ilmu.
Jadi kalau sama-sama punya ilmu itu harus adu kesaktian gitu. Gitu. Mana yang sakti, mana yang enggak sakti gitu. Iya, kan tadi saya sudah bilang kalau saya itu tidak sakti. Saya itu tidak sakti. Jenengan yang sakti kan sudah selesai masalahnya. Jadi nggak perlu ada adu ilmu kan sama sakti sama kebal. Sampean dari Alas Purwo sampean hebat lah, nggak kayak saya gitu loh. Nah, Emang saya dari sana jauh sana nyari ke sini. memang sengaja nyari saya. Iya. Memang nama saya itu terkenal sampai di sana. Udah terkenal kemana-mana. Nama kamu. Keluar negeri pun udah terkenal. Makanya dari itu saya datang ke sini mau bagaimana sih Samsudin? Gitu. Iya. Nggih, yang jelas. Biar saya nggak tahu di cerita orang di YouTube. Biar tahu sendiri saya. Biar berhadapan sendiri. Biar tahu secara langsung. Nah, iya. Ya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih karena jenengan sudah mau bertabayun ke sini. Alhamdulillah. Saya harap jenengan juga tidak hanya sekali ini, tapi sering-sering datang ke sini. Juga kalau saya lihat juga pengobatan di sini gitu. Jadi jenengan biar tidak kata orang gitu loh ya. Nggih, monggo diskecakan ini kopinya, ini rokoknya. Saya tak pengobatan dulu. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol sama saya lagi silahkan. Tapi jangan sampai dibohongin orang-orang itu. Insya Allah. Kasihan dia. Iya. Kesini kan mau sembuh. Iya. Iya, ya gini. Saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kalau gini loh Mbah, kalau saya ngebohongi, saya buka pengobatan ini sudah 10 tahun yang lalu. Kalau saya berbohong sudah tutup dari dulu. Makanya itu kasihan lah. Iya, tapi nyatanya gitu. Kan sampai sekarang masih buka. Ya karena tepuk tular, satunya sembuh, ngasih tahu istrinya, adiknya, kakaknya, tetangganya gitu, jadi nggak bisa tutup karena sudah ada yang merasakan. Kalau memang nggak bisa apa-apa, kalau memang berbohong, ya pasti lama-lama akan tutup sendiri gitu loh. Lama-lama akan tutup sendiri. Nyatanya 10 tahun ya alhamdulillah. Sampai sekarang masih ada yang datang. Dari itu saya dengar dari orang, itu tukang bohong gitu. Ya sama lihat aja ya, sama lihat aja. Kalau kamu nggak bohong. Iya. Gitu. Iya. Nggih sama lihat saja nggih. Lihat saja apa yang terjadi di sini dan santai dulu. Di sini enggak usah kemana-mana dulu. Monggo di sini istirahat dulu. Nggih, mau kopinya, rokoknya. Ya. Saya tak melakukan pengobatan dulu. Silakan. Tadi saya beli batu. Batu koral tapi masih banyak orang, nanti aja udah nanti. Oke, siap. Tambah semakin banyak yang datang ya Gus. Rombongan. Iya. Saya dikasih batu koral itu biar enak orangnya duduk. Monggo, assalamualaikum. Tidak apa-apa. Oke, assalamualaikum ya. Yum dulu. Yum. Oke, barakallah. Nggih pundi? Kediri Gus. Kediri, barakallah. Sinten namine? Ahmad. Pak Ahmad, nggih, monggo. Gratis. Barakallah, pinter. Barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat nggih, barakallah. Iya. Semangat. Iya, semangat. Itu mbahnya pulang. Mbahnya pulang.
Tak suruh ngopi ngerokok malah pulang itu. Mas Agus. Mbahnya pulang malahan. Barusan ada tamu, mohon maaf jadi agak telat. Ada tamu, Mbah Joko Lanang katanya. Dari Alas Purwo. Kenapa Pak? Disuruh istirahat malah pulang? Maju sini sayang, maju sini. Nanti malam ditunggu di mana? Iya. Nggih. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Agak telat. Tapi santai mawon nggih, karena kita nanti masih ngobrol satu persatu sampai malam. Jadi dari mulai siang, sore, malam kita ngobrol. Jadi santai mawon, satu persatu nanti ngobrol silaturahmi nggih. Dan panjenengan semuanya ndak usah punya kekhawatiran atau perasaan nanti suruh bayar atau suruh apa begitu, ndak. Karena di sini nih yang mau silaturahmi monggo, nanti semuanya ngobrol dengan saya satu persatu. Ngoten niku nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi barusan ada tamu. Ya sampean tahu sendirilah. Beliau bawa golok, ngiris-ngiris badannya. Sakti. Ngajak adu kesaktian. Saya bilang saya tidak sakti, saya tidak hebat, jenengan yang hebat, jenengan yang sakti, jadi tidak perlu diadu dengan saya gitu. Katanya saya pamer kesaktian, lu saya ngapain gitu. Perasaan saya nggak pernah ngapa-ngapain. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Dari dulu sudah banyak yang ingin jajal, karena masalahnya terkadang di dalam hati kita sendiri, ketika ada seseorang yang dianggap bisa, itu hatinya itu sakit hati. Kalau semuanya ada orang kaya itu pengen, coba kamu lihat, saya pengen lihat kekayaanmu seberapa dan lain sebagainya. Padahal kekayaan itu kan bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Kalaupun semuanya punya kendaraan naik, itu pun ya karena adanya kebutuhan, karena ya ada keperluan. Tapi terkadang orang yang punya penyakit hati semacam ini, kemana-mana naik mobil, sok kaya dan lain sebagainya. Nah terkadang juga ada yang mohon maaf nggak tahu malu, datang dan coba buktikan ilmumu, buktikan kesaktianmu, buktikan kekayaanmu dan sebagainya seperti ini. Nah dari hal-hal semacam ini sebenarnya dari zaman dulu sudah ada. Hal-hal semacam ini dari zaman dulu, dari zaman Nabi, bahkan baginda Rasulullah disuruh menunjukkan kesaktiannya, suruh menunjukkan Tuhannya dan sebagainya. Dan bahkan di kampung-kampung sendiri dari dulu kalau ada orang yang bisa itu, ya sudah ada orang yang namanya sakit hati gitu. Coba tunjukkan kehebatanmu dan sebagainya. Jajal lah intinya kayak gitu, itu sudah banyak hal-hal semacam itu. Tetapi ya semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu hikmah itu bukan tentang kesaktian, tapi tentang kesadaran tentang ketuhanan. Jadi kesaktianmu itu adalah kesabaranmu. Nah, hal-hal semacam ini terkadang tidak dipahami sehingga menjadi sebuah opini. Ya, seperti halnya ketika ada orang yang menuduh saya sudah 9 bulan yang lalu sampai sekarang ya tidak terbukti apa-apa. Kalau memang saya menipu ya saya sudah masuk penjara, kan begitu. Buktinya dari 9 bulan yang lalu sampai sekarang ya pondok masih berjalan seperti biasa, seperti itu. Jadi banyak yang tergiring opini. Inilah di zaman akhir seperti ini, yang baik dibenci, yang jelek dipuji-puji. Tapi ya tidak apa-apa, ini akhir zaman. Berjuang di akhir zaman itu memang tidak semudah yang dibayangkan. Yang jelas ya terus saja berjuang. Selama itu kita niatnya karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia. Itu beliau itu sebenarnya ada gangguan di ibunya.
Kenapa di sana? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, kita semua di sini berdoa. Saya dan panjenengan itu sama, tidak ada bedanya. Yang bisa mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya hanya sekedar sarananya saja, sababiyahnya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bersama-sama nggih. Yang mau menetap di sini silahkan. 1 hari, 2 hari, 7 hari, 1 bulan silahkan, tidak masalah. Apalagi kalau mau ikut tirakatan di sini. Jadi tirakatan di sini itu panjenengan boleh ikut mulai jam 1 malam sampai jam 5. Dan makannya ngerowot. Pertama bilaruh, yang kedua ngerowot, nanti yang ketiga ngidang, yang keempat gantung, yang kelima nanti dipendam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 1 sampai jam 5 itu ilmu kaji diri. Allah, baginda Rasulullah, orang tua. Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua. Yang kelima adalah diri kita. Nggih. Jadi jam 1 sampai jam 5. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridadi wa syirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada yang bisa megangkan HP saya? Dipegang gitu aja. Panjenengan dari mana? Malang. Ini siapanya? Sering ada ledakan di rumah, iya kan? Sering ada ledakan di rumah, sering ada gangguan. Iya. Tidak usah cerita kalau sama saya, karena sudah kelihatan ada banyak yang di samping kanan kirinya. Ingat, kita itu ketika dekat dengan Allah menimbulkan cahaya, menerangi jalan hidup kita, setan nyingkir. Namanya khawatir robaniyah. Lampu itu ada cahayanya karena nyambung dengan pusatnya. Kabelnya adalah sholawat, dzikrullah, bil hikmah, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan lain sebagainya. Itu kalau hati. Ada yang lewat utusan, ini namanya khawatir malakutiyah. Ada juga yang ketiga, biasanya ini bahaya, lewatnya khawatir syaitoniyah, mengikuti geraknya setan, atau khawatir nafsaniyah, nafsu. Beliau ini ada gangguan di dalam hidupnya. Ya, sering ada ledakan di atap rumahnya, sering merasa ada gangguan. Iya, kasihan ya, mukanya penuh dengan masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masalahnya apa saja? Banyak masalahnya. Mau tak ilangin yang di sampingnya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa idza batastum jabarin wa idza batastum jabarin wa idza batastum jabarin badanas batatas barjanas nurul salaman malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin da'iqatul maut. Kenapa mengganggu bapak ibunya ini? Masalahnya apa? Hati-hati bapak ibu ya, ketika panjenengan ini untuk peruqyah maupun
semua yang ikut di dalam gemblengan saya ya, yang mediatoran ya. Ketika panjenengan melihat kanan kirinya ada gangguan, sampai tarik, ini khusus bapaknya yang ngambil gemblengan, sampai di dalam hatinya khawatirnya, khotirahnya ada seperti gangguan, sampai kebaskan untuk mediatoran. Kalau umpamanya nyapu itu debunya sampai singkirkan, lalu muncullah sebuah kalau Kang Jokara ini nyebutnya abreaksi lah. Jadi kalau orang nyapu itu ada debunya, jadi getaran di dalam pikirannya itu pengen marah dan lain sebagainya. Hati-hati ya, bahasa-bahasa yang ditimbulkan ini biasanya penuh dengan kepalsuan, suka bohong gitu. Hati-hati, hati-hati. Sini Kang Jokara, itu sini. Ini. Hati-hati. Jadi ada banyak orang yang salah paham tentang hal-hal yang semacam ini. Ini Amit. Jadi bahasa pikiran atau rasa itu tidak bisa dibohongi gitu loh. Jadi ketika saya melihat beliau berdua ini, mohon maaf walaupun beliau nggak cerita Kang Joko Arek, cuman saya paham hidupnya penuh masalah, sering ada ledakan di atap rumahnya dan banyak gangguan, ya kan, sudah kelihatan ini masalah basah hati. Dan ketika hati saya menyampaikan ini banyak masalahnya, ketika kita gibaskan itu biasanya akan muncul sebuah abreaksi. Nah, abreaksi itu bermacam-macam, ada bermacam-macam. Jadi salah satunya seperti ini. Jadi jangan sampai dipercaya apa yang disampaikan oleh jin ini gitu. Mungkin kalau bahasanya beliau abreaksinya gitu. Karena ini biasanya berbohong. Nanti dikatakan gangguan dari sini. Itu jangan dipercaya. Yang penting intinya kan gangguannya itu kan hilang gitu kan. Yang penting kan kesembuhannya gitu. Jadi kalau namanya usaha ikhtiar itu bisa menggunakan apa saja. Namanya ikhtiar sarana itu bisa menggunakan dedaunan, bisa menggunakan tanah, doa, suara dan lain sebagainya lah. Nah, yang perlu untuk jenengan lakukan setelah ini nanti kita terapi dan lain sebagainya. Nah, ini beliau mengatakan tadi gangguannya dari angin. Yang menyerang panjenengan itu gangguannya dari angin. Nah, hasilnya angin nanti sampean itu saya minumkan kelapa muda. Saya minumkan kelapa muda terus pikirannya nanti kita hipno. Pikiran jenengan nanti kita tenangkan. Selain dengan perkataan, kita juga nanti dengan doa-doa, dengan asma. Nanti kita pagari juga dengan asma supaya gangguan-gangguan itu tidak masuk. Oke. Perbanyak senyum. Perbanyak senyum. Hatinya yang tenang. Nanti kita bantu ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu itu mengganggu beliau ini dari lewat angin. Berarti masuknya lewat rambutnya. Terus ke aliran darahnya beliau ini. Berapa rekanmu yang ada di sana? Ada berapa? $29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang setelah beliau ada di sini, kamu masih mau ganggu beliau ini? Kalau beliau sudah di bawah saya, sudah saya asma dengan asma lam jalalah, kamu masih mengganggu beliau ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu akan pergi. Kembali lagi apa enggak? Apa saja yang ada di rumahnya ini? Dari golongan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Kamu nggak suka? Tapi kalau kamu mengganggu keluarga ini bukan cuman tak taruh di depanmu, tapi tak masukkan ke dalam tubuhmu. La haula wala quwata illa billah wa ijabatastum jabarin wa idab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sering ada ledakan di atap rumahnya. Terus banyak sekali masalah yang gak berhenti-berhenti gitu. Hati gak tenang, pengennya marah-marah terus,
gelisah, suka marah gitu. Nanti ini pengobatannya 3 metode. 3 metode seperti ini. Jadi psikis, non medis, terus medis. Pikirannya ditenangkan, terus batinnya diisi, diamalkan, ibadahnya dijalankan sesuai dengan kepercayaannya. Dan yang ketiga non medisnya. Non medisnya nanti dengan menggunakan kalau dokter itu bahan kimia, kapsul, kalau kita itu herbal. Jadi 3 metode pengobatan di sini. Seperti itu. Ya, nanti kita sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib nanti dilanjutkan lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya tenang, tidak usah banyak pikiran. Panjenengan yang penting datang ke sini silaturahmi, ngopi, ngobrol, ikut ruqyah, nggak dimintain uang. Mau pulang ya pulang silahkan. Di sini kalau mau beli medianya silahkan, nggak juga nggak apa-apa, nggak dipaksa, nggih. Tidak dipaksa. Hanya bagi yang mampu dan yang mau saja. Yang nggak mampu, yang nggak mau ya cukup ruqyah, terapi, konsultasi, sudah itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo semuanya sholat maghrib dulu, nanti disambungkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian nggak apa-apa. Ya sekalian. Monggo Pak. Kalian ini, kalian kentang inkomplit. Monggo pergi. Pendeman. Barakallah. Kamu piringnya nggak disiapin ya? Lah ya kok nggak disiapin. Oke, siap. Kita buka bersama dulu. Siap. Monggo Kang. Dalam kesenangan sampean. Alhamdulillah. Sampai jumpa ya. Barakallah. Ya Ini yang sudah dia ngantung. Namun. Siap. Monggo barakallah. Monggo Pak. Namanya singkong Pak. Kentang Pak. Monggo. Menunya very istimewa. Alhamdulillah sudah azan maghrib. Helm, betul. Kidik mawon. Suka apanya? Ininya. Suka yang mana? Suka yang bagi. Oh, yang bagi. Asik. Suka yang mana? Suka ini. Ini. Saya suka ini sayang. So suka ini. Terus mana lagi? Singkong. Singkong ini. Ya, ketutupan. Terus apa lagi? Singkong. Singkong lagi. Singkong lagi. Sayang kok berdua. Iya. Sayang kok pakai ini. Ya. Siap. Ini namanya Apa yang itu? kentang. Kentang. Ya. Kentang. Lagi ini. Sudah, jangan. Ya, lagi. Enggak ya, sudah. Enggak apa-apa. Masya Allah. Lah. Yuk yang mana? Siap. Oh, siap. Ini bicara dua. Oh, siap. Oh. Makasih. Yang mana? Tambah telo. Oh, tambah telo ini ya. Ya. Tambah telo ini ya. Siap. Makasih. Ini, Bude suka singkong.
Kentang. Ini lagi. Yuk. Apa sukanya? Kentang. Begini. Suka ini. Piro? Nih. Putih. Siap ini. Apa sukai? Oh ini. Coba pacaran, tak ajar yang pacaran. Oh. Apa nih? Mana ki? Net putih? Mboten, ya. Heeh. Yang banyak ini dihabisnya ya. Ya. Dihabisnya ya. Iya. Ini ya. Cium sik. Apa? Sitok. Sitok ini kita. Napa telo mawon? Oh telo. Piro? Sitok tak? Ojo ngekuru. Mah. Oh kuru. Aku seneni mbokmu kok lek kuru. Nanti nambah lagi bari Pak. Oh, nambah lagi belakang. Cium sik. Nah. Barakallah. Mas Eko apa? Kentang, Bah. Wah. Ini harus penuh kalau ini full ini. Ini harus full lah ini. Lek ora wah, bahaya iki lek gak full. Ini kudu full lah iki. Ini. Mecahne lampu ini. Lah ya. Bahaya iki. Gak bahaya ta? Ah. Terus suwun, Bang. Nggih, barakallah. Ngapunten Pak, adik kula dugi jembar Oh, adik jenengan. teng Malaysia niku. Walah, barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa senenge iki? Stella. Piro? Tunggal mawon. Ojo. Dosa lek mung sitoknya. Oh, sami-sami. Pak Gembos, Pak Gembos. Pak Gembos kok lek diwawancarai ben ben lancar. Alhamdulillah. Heeh, telo. Telo mawon. Piro? Kalih mbotes tunggal. Kentang? Boten. Iki? Nggih. Oh iya, piro? Setunggal mawon. Setunggal, nggih. Barakallah. Pun, monggo, sehat. Mas Jani, Mas Jani. Mas Jani ya, Mas Jani iki kok kudu mangan sing akeh. Ben perkasa. Ya ta, nah. Ben perkasa. Heeh, ben mampu ya. Cium sik, cium. Monggo, dihabisno. Jaka sini, Jaka. Ke sini. Ayo sini, Jaka. Orang mangan tak seneni malah. Yo mangan. Sini ngadep sini. Ya. Ini tukang pijit saya ini. Kak mijitin saya ini. Apa sukanya? Udah, cium dulu. Waktunya. Yes, barakallah. Mas Eko, Mas Eko. Mas Eko sini melas, Mas Eko. Mangane bojone lemu lek mangane ora akeh ora kuat. Ya. Mas Eko lemu, bojone lemu, mangane sing akeh ben kuat. Ya? Heeh. Tambahi ya. Heeh. Dintekno. Barakallah. Mas Agus, Mas Agus, Mas Agus. Mas Bagus, bojone wayahe nambah anak. Apa iki channelnya Mas Agus iki jenenge? Wangkil Sukat. Ya. Heeh, Wangkil Sukat. Masyaallah. Iki ya. Ya. Cium sik, cium sik. Ya. Semangat. Semangat, deh. Wangkil Sukat, jangan lupa di-subscribe. Mantep, wah, kencang istimewa. Seneng aku kencang. Kalau dewa. Ini ngombene. Apa? Wah, ya rene dia mangan dia. Awake lemu lek kurus seneni bojone kok. Bojone meteng, kudu semangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bojone meteng marai ya. Bojone meteng. Bojone meteng. Ini bagian Mas Ya, ini bagian operator, editor, kontrol, ya kan? Pakai
R. Oh, pakai R. Kontrol. Lah iya, kontrol. Kontrol. Channel YouTube Channel jenengan toh. Oh iya. Siap. Habis barakallah. Semangat. Heeh. Karo bojone, Man. Karo bojone mangan. Gitu. Ya Mas Dian. Barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Minggu bene wis ulung. Amit, monggo. Unjuke. Minumnya ngombene banyu mentah. Banyu mentah iki. Nggih. Monggo, barakallah. Tambah malih, Kang. Ikut buka karo para santri di sini nikmate trayo enggak umum. Jos gandos. Sama lagi. Apa nih? Enak jus sandos. Oh, sedap sangat. Ya, lah. sedap sangat. Sangat sedap lah. Boleh tahan lah. Siap-siap. Boleh tahan lah kalau sama ini. Boleh tahan lah. Mbak Aulia.